Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan teruskan pada materi berikutnya, yaitu tentang praktik menghitung besar sampel dan menentukan metode sampel pada penelitian kuantitatif. Jadi di sini ditekankan pada penelitian kuantitatif. Kita akan bicarakan tersendiri penelitian kualitatif karena akan berbeda dari sisi besar sampel dan metode sampel. Baik, minimal ada 6 tahap ketika kita akan membuat atau merancang sebuah sampel. Saya akan jelaskan satu persatu sesuai dengan urutannya. Yang pertama adalah tentukan tujuan penelitian kita, bahwa kita akan menentukan tujuan penelitian kita sesuai dengan yang kita canangkan. Apakah penelitian itu berupa penelitian kualitatif atau kuantitatif, kemudian juga penelitian deskriptif atau penelitian hipotesis atau penelitian ekspektasi ya. Kemudian yang kedua adalah definisikan populasi target. Kemarin kita sudah paham betul apa yang dimaksud dengan populasi studi dan populasi target. Jadi populasi target itu lebih spesifik daripada populasi studi. Jadi akan dijelaskan pada sesi yang lain, atau bisa juga dikatakan bahwa populasi studi adalah populasi yang di dalamnya termuat kriteria inklusi atau kriteria-kriteria eksklusi gitu. Jadi beberapa yang sesuai dengan kriteria tapi ada yang tidak diikutkan. Kemudian kalau populasi target adalah populasi yang akan benar-benar kita ambil sebagai responden atau kita ambil sebagai informan. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi kerangka sampel. Kerangka sampel di dalamnya termuat adalah identitas dari responden, baik itu nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan sebagainya. Yang keempat adalah memilih metode sampel yang sesuai. Nanti kita akan praktekkan. Dan yang kelima, baru setelah kita memilih metode sampel yang sesuai, kita akan mencoba menghitung besar sampel. Jadi besar sampel itu adalah tahap yang kelima setelah kita memilih metode sampel yang sesuai. Dan yang terakhir adalah memilih sampel dan mengumpulkan data. Baik, kita mulai satu persatu. Yang pertama, langkah pertama adalah menentukan tujuan penelitian. Seperti kita ketahui bahwa tujuan penelitian kita ada dua, minimal ada dua. Yang pertama adalah estimasi atau memperkirakan, kemudian yang kedua adalah hipotesis. Ya, hipo itu rendah, tesis itu anggapan yang paling rendah. Artinya kita punya anggapan-anggapan yang ingin kita buktikan dalam penelitian. Nah, kita masuk dulu pada estimasi. Contohnya misalkan yang paling simpel, kita akan misalkan mengetahui gambaran penyakit parasit kulit pada petani Z. Ini contoh penelitian yang sampelnya atau jenis sampelnya estimasi. Kita akan melihat misalkan hanya melihat gambaran. Baik, kemudian variabelnya apa? Hanya ada satu variabel, yaitu penyakit parasit kulit. Selanjutnya yang diketahui adalah harus diketahui adalah berapa prevalensi kasus lama dan kasus baru. Dan kemudian sumbernya, lokasi penelitian. Jadi sampel ini bisa diambil dari lokasi penelitian. Jadi kita bisa langsung melakukan studi pendahuluan atau kita bisa mengetahui langsung berapa jumlah populasi di dalam atau di lokasi penelitian. Selanjutnya yang kedua adalah penelitian terdahulu. Ini bisa berupa dari jurnal, penelitian, artikel, dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua adalah hipotesis. Jadi tujuan penelitian kita melakukan hipotesis. Nah, contoh di sini yang saya sampaikan, misalkan perbandingan kadar reaksi reaktif protein terhadap fase pemberian obat anti tuberkulosis. Ini ada dua hal yang ingin dihubungkan. Yang pertama adalah perbandingan reaksi reaktif protein, kemudian yang kedua adalah pemberian obat anti tuberkulosis. Dua hal yang ingin dihubungkan, kita melakukan sebuah anggapan bahwa ada hubungan atau ada perbandingan kadar C reaktif protein dengan pemberian obat anti tuberkulosis. Nah, di sini variabelnya ada dua, yaitu yang pertama variabel independen adalah kadar C reaktif protein, atau biasa disebut sebagai variabel penyebab atau sebab, atau juga bisa juga dikatakan sebagai determinan, hal-hal yang memicu atau hal-hal yang mempengaruhi atau hal-hal yang berhubungan.
Kemudian yang kedua adalah variable dependent berupa fase pemberian obat antituberkulosis atau biasa disebut dengan misalkan kasus atau indikasi begitu. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya. Jika diestimasi hanya satu variabel, pada hipotesis ada dua variabel. Ya, ada dua variabel. Oh, yang perlu saya jelaskan, variabel itu apa? Variabel adalah sesuatu yang nilainya bervariasi, ukuran yang nilainya bervariasi. Jadi apapun dalam dunia ini, semuanya sifatnya variabel, baik umur, jenis kelamin, kemudian sikap, perilaku, dan sebagainya itu semuanya variabel, karena tiap-tiap orang pasti berbeda. Baik, kemudian yang harus diketahui adalah berapa kadar C-reaktif protein di populasi. Ini sebagai landasan kita mengambil sampel. Jadi berapa kadar C-reaktif protein di populasi, ya. Selanjutnya sumbernya dari mana? Kalau tadi diestimasi kita melihatnya dari lokasi penelitian dan penelitian terdahulu, sementara pada hipotesis kita disarankan untuk melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu, bisa berupa jurnal, penelitian, dan lain-lain. Yang kedua adalah mendefinisikan populasi target. Nah, kita ketahui bahwa ada populasi studi, populasi target. Kita di sini adalah populasi target, populasi yang kita tuju. Nah, populasi target pada penelitian estimasi, contohnya di sini ada petani di desa Z. Nah, di sini kenapa? Karena di sini ada yang tersebut langsung, yaitu petani di desa Z. Sementara pada penelitian hipotesis, kita hanya melihat daripada pasien TB di BKPM, ya, pasien TB, jadi pasien tuberkulosis. Oke. Kemudian, apa yang harus diambil? Ini di sini bisa seluruh petani desa Z atau sebagian. Jadi dua hal. Jadi dalam penelitian sifatnya estimasi, kita bisa mengambil seluruh petani, dalam hal ini populasi atau biasa disebut dengan total sampling. Bisa juga kita bisa mengambil dari sisi atau dari sebagian. Sebagian itu bisa setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam belas, dan sebagainya. Atau misalkan hanya 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Nah, ini sebagian. Sementara berbeda dengan populasi target pada penelitian hipotesis. Di sini hanya sebagian, tidak seluruhnya. Itulah bedanya antara penelitian estimasi dan penelitian hipotesis. Jadi kalau di penelitian hipotesis kita hanya melihat atau mengambil atau melihat sebagian pasien TB. Sementara kalau di populasi target penelitian estimasi atau tujuan estimasi, kita bisa mengambil seluruh dan sebagian, atau seluruh atau dengan sebagian. Yang ketiga adalah identifikasi kerangka sampel. Nah, di sini contohnya kerangka sampel untuk penelitian estimasi, misalkan ada identitas lengkap petani di desa Z. Sementara kalau di penelitian hipotesis ada identitas, sama juga ada identitas pada penelitian pasien TB di PKPM. Jadi kedua-duanya harus ada identitasnya jika kita mau mengambil sampel yang sifatnya random. Jadi ada umur, misalkan nama, jenis kelamin, umur, alamat, pendidikan, dan lain-lain sama ya. Jadi tidak ada perbedaan antara penelitian estimasi dan penelitian hipotesis. Jadi tetap membutuhkan kerangka sampel karena kita ingin mengetahui identitas dari masing-masing responden atau informan. Yang keempat adalah memilih metode sampel yang sesuai. Nah, ini pokoknya. Jadi metode sampel yang sesuai apa? Kalau penelitiannya estimasi, misalkan contoh di sini adalah gambaran penyakit parasit kulit pada petani di desa Z, maka kita jenis penelitian atau metode sampel yang sesuai bisa menggunakan total sampel atau seluruh populasi jika populasinya sedikit, ya, tidak terlalu banyak. Atau yang kedua bisa menggunakan random sampling jika populasinya cukup banyak. Sementara kalau kita menggunakan hipotesis, di sini misalkan perbandingan kadar C-reaktif protein terhadap fase pemberian obat antituberkulosis, kita tidak disarankan untuk mengambil total sampel, tetapi kita menggunakan random sampling atau acak. Atau yang kedua, bisa juga menggunakan stratified sampling. Bisa bertingkat, misalkan tingkatnya ekonomi, perbedaan ekonomi tinggi, sedang, rendah gitu ya, atau rendah, sedang, tinggi, kemudian pendidikannya SD, SMP, dan seterusnya, kemudian umur. Bahkan juga bisa digunakan penelitian cluster random sampling, atau juga dalam penelitian di sini, penelitian hipotesis, kita bisa menggunakan
multi-stage gitu. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau di sisi kemudahan tergantung pada peneliti mau menggunakan total sampel dengan mengerahkan seluruh tenaga atau menggunakan random sampling hanya sebagian. Nah, kemudian fokus yang berikutnya ini juga penting, sangat penting adalah hitung besar sampel. Oke, hitung besar sampel di sini sekali lagi saya akan membedakan menjadi dua. Ada besar sampelnya begitu pada penelitian yang sifatnya estimasi dan penelitian yang sifatnya hipotesis atau tujuannya untuk melihat anggapan-anggapan atau hipotesis. Di sini penelitian yang tadi sudah kita jelaskan, misalkan gambaran penelitian parasit kulit pada petani di desa Z, maka rumusnya bisa menggunakan rumus estimasi. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian bisa juga menggunakan Slovin. Jadi Slovin itu cocok untuk penelitian yang sifatnya estimasi, bukan pada penelitian yang sifatnya hipotesis. Sekali lagi bahwa Slovin itu lebih cocok untuk penelitian yang sifatnya estimasi, bukan penelitian yang sifatnya hipotesis. Sementara pada penelitian hipotesis, pada penelitian perbandingan kadar C reaktif protein terhadap fase pemberian obat anti-tuberkulosis, penelitiannya menggunakan karena ini ada dua variabel. Yang pertama variabel independennya dalam bentuk numerik dan variabel dependennya dalam bentuk kategorik. Dan ini misalkan bisa dua kelompok, ya, dua kelompok atau lebih, maka ujinya atau sampelnya adalah sampel yang sifatnya uji hipotesis beda min, ya, beda rata-rata, karena menggunakan variabel kategorik dihubungkan dengan variabel numerik. Nah, ujinya bisa menggunakan uji T atau bisa menggunakan uji ANOVA. Ya, uji T jika kelompoknya hanya dua, dan uji ANOVA (Analysis of Variance) jika kelompoknya lebih dari dua. Nah, jadi bisa dibedakan ya antara besar sampel yang sifatnya estimasi dengan besar sampel yang sifatnya tujuan penelitiannya hipotesis, begitu. Jadi di sini sudah terlihat. Nah, kemudian nanti ujinya pakai apa? Kalau ini ujinya hanya menggunakan deskriptif atau bisa biasanya dengan distribusi frekuensi. Sementara di sini biasanya menggunakan uji statistik. Ya. Yang selanjutnya menetapkan uji statistik berdasarkan variabel. Nah, ini sebagai gambaran saja bahwa kalau kita punya variabel independen dan kita punya variabel dependen, kita ingin ketemukan atau kita hubungkan, kita akan lihat pengaruhnya. Jika variabel independennya numerik dan variabel dependennya numerik juga, maka ujinya menggunakan uji korelasi dan regresi. Sementara jika variabel independennya numerik, variabel dependennya kategorik, ada dua uji yang bisa kita lakukan, yaitu uji T jika dua kelompok dan uji ANOVA jika lebih dari dua kelompok. Sementara jika variabel independennya kategorik dan dihubungkan dengan variabel dependennya numerik, maka sama dengan yang di sini, menggunakan uji T dua kelompok atau uji ANOVA lebih dari dua kelompok. Dan jika variabel independen kita variabelnya berupa kategori dan di sini juga kategori, maka uji yang cocok adalah uji chi-square atau chi-kuadrat, atau biasa mahasiswa menyebut dengan G-square. Jadi di sini perbedaannya jelas ya. Jadi ini lebih pada penelitian yang sifatnya atau lebih ke skala rasio dan interval. Sementara untuk uji chi-square skalanya ordinal dan nominal. Jadi skala itu ada dua, skala 2 ada 4, biasa disebut dengan NOIR, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk nominal dan ordinal kita bisa menggunakan uji chi-square. Sementara kalau skalanya interval dan rasio kita bisa menggunakan uji korelasi regresi, uji T, dan uji ANOVA. Nah, kalau kita bandingkan lagi variabel independen dan variabel dependennya dalam bentuk numerik dan kategorik, kita bisa memilih uji sesuai dengan variabel independen dan variabel dependennya.
Selanjutnya perhitungan besar sampel pada estimasi. Ini rumusnya. Jadi kalau Anda ingin menggunakan sampel yang berupa gambaran, penelitian yang sifatnya gambaran bisa menggunakan uji atau besar sampel yang estimasi, bisa menggunakan estimasi proporsi jika dalam bentuk prosentase di sini. Sementara kalau dalam bentuk rata-rata min, misalkan ada min ya rata-rata, maka kita bisa menggunakan estimasi rata-rata di sini. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara menghitung dan contoh jenis soalnya. Kemudian bisa juga menggunakan rumus Slovin. Jadi untuk penelitian estimasi, ini rumus Slovin, rumusnya terdiri dari N kali 1 ditambah N eksponensial kuadrat. Ya, di sini N kecil adalah jumlah sampel, sementara untuk N besar adalah jumlah seluruh populasi. Dan eksponen itu adalah toleransi error. Nah, sementara di sini kita akan menggunakan Z setengah alfa kali P kali 1 min P. Nah, nanti ada keterangannya Z setengah alfa itu apa, gitu ya. Jadi ini namanya confidence interval. Sementara untuk P itu probabilitas, jadi 1 min P sama dengan biasa disebut dengan Q, atau jadi selisih antara satu dibanding dengan probabilitas ini. Dari mana kita mendapatkan P? Bisa dari survei pendahuluan atau dari jurnal. Kemudian D itu presisi. Presisi itu menentukan peneliti mau dalam angka misalkan 1%, 5%, 10%, 15%, itu tergantung pada peneliti. Nah, ini jika penelitian dalam bentuk estimasi. Sementara ini beberapa keterangan dari rumus, misalkan P itu estimasi proporsi, D itu presisi atau simpangan mutlak, ya bisa tadi sudah saya sebutkan 5%, 10%, 15%. Z itu pada derajat kepercayaan atau confidence interval, biasanya 1 min alfa dibagi 2. Tau itu adalah simpangan baku, dan D adalah presisi atau simpangan mutlak dari rata-rata, dan Z nilai Z pada derajat kepercayaan 1 min tau. Kemudian kita beranjak pada perhitungan besar sampel untuk uji hipotesis. Di sini ada 3 yang bisa dijelaskan. Yang pertama adalah uji beda proporsi. Ini biasanya untuk studi atau analisis statistik yang tadi sudah saya sebutkan untuk chi-square. Lebih cocok untuk chi-square atau g-square. Jadi uji beda proporsi. Rumusnya ada keterangannya di sini, misalkan Z 1 setengah alfa, ini biasa disebut dengan confidence interval, ya, derajat kepercayaan, kemudian P hat itu adalah P1 ditambah P2 dibagi 2. Ya, jadi ada P1, ada P2. Ya, ini P1, ini P2. P1 nanti akan dijelaskan, P1 itu probabilitas 1, misalkan kalau kita punya dua kategori misalkan baik buruk, misalkan ya, baik itu P1, buruk itu P2. Tuh. Nah, kemudian Z 1 min beta ini kekuatan uji atau power of test ya. Power of test itu biasanya ditetapkan misalkan 80, 90 dan seterusnya. Baik. Kemudian P1 dikurangi P2 dikuadratkan. Nah, ini misalkan rumusnya. Kelihatannya memang rumit, tapi kalau kita paham maka ini akan lebih mudah ya dibanding misalkan beberapa rumus-rumus yang kelihatannya sederhana tapi mungkin hasil sampelnya cukup besar. Yang kedua adalah uji beda rata-rata. Nah, ini dalam bentuk independen. Kalau namanya independen, maka kita ingat pada uji statistik T atau uji T independen, ya, uji T atau uji student. Ya. Nah, ini rumusnya. Jadi ada tau, ada Z setengah alfa sama, ada Z 1 min beta sama. Jadi ini confidence interval, ini power of test, gitu. Nah, untuk mencari tau, ini ada rumusnya. Jadi cari rumus ini dulu, kemudian baru dimasukkan ke rumus ini. Mu 1 itu rata-rata, 1, mu 2 rata-rata kelompok 2. Jadi kelompok 1, kelompok 2. Nah, ini untuk uji T independen. Kemudian yang ketiga adalah uji beda rata-rata atau parity test. Nah, ini untuk uji T independen atau parity test. Oke. Nah, tau di sini sama, jadi cara mencarinya ada tau kuadrat. Biasanya di sampel itu sudah disiapkan tau. Jadi kita tinggal memasukkan, jika kita, oh ya, saya jelaskan bahwa
rumus-rumus ini berasal dari artikel atau penelitian terdahulu, bukan dari populasi. Ya. Bukan dari populasi. Jadi kalau tadi estimasi kita mencari semua populasi, jumlah populasinya, sementara untuk uji hipotesis kita hanya melihat dari penelitian terdahulu, bisa dalam bentuk jurnal, artikel, atau yang lain. Gitu. Nah, tadi ini sudah dijelaskan, jadi ini untuk cocok untuk chi-square, ini cocok untuk uji T independen, dan ini cocok untuk uji T berpasangan atau pair t-test. Nah, ini keterangannya. Jadi Z setengah alfa, nilai Z pada interval 1 min alfa bagi 2. Ini uji hipotesis dilakukan dua arah ya, dua arah. Kalau satu ada dua macam uji hipotesis. Yang pertama two tile dan kedua adalah one tile. Kemudian Z1 min beta ini biasanya disebut dengan power of test. Biasanya ada ketetapannya, nanti akan disampaikan pada slide berikutnya atau mungkin pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada mu1 estimasi rata-rata kelompok 1 dan mu2 adalah estimasi rata-rata kelompok 2. Sementara tau adalah varians gabungan. Jadi kalau S1 itu ada varians pada kelompok 1, S2 itu varians pada kelompok 2. Ini biasanya ada pada penelitian terdahulu. Jadi carilah penelitian-penelitian yang ada keterangan varians ya pada kelompok 1 dan kelompok 2 atau tau biasanya. Nah, kemudian untuk P1 dan P2 bergantung pada desain penelitian. Ya, jadi desain apakah desain cross-seksional, cohort, kemudian case control, atau bahkan eksperimental. Kemudian N itu ada jumlah sampel yang untuk masing-masing kelompok. Jadi jumlah sampel. Kalau sampel kelompok kita ada 2, maka N-nya dikalikan 2. Misalkan ketemu 15, maka book sampel kita bukan 15, tapi 15 kali 2. Kenapa? Karena kita punya 2 kelompok. Kalau kita punya 3 kelompok, maka dikalikan 3. 15 kali 3, misalnya 45. Gitu. Nah, sementara untuk P-head, atau P-action, atau P-topi, P1 adalah sama dengan P1 ditambah P2 dibagi 2. Oke. Nah, keterangannya adalah P1 dikurangi P2, beda minimal yang dianggap bermakna secara substansi. Jadi kalau kita melihat ada P1 dan P2 ini, beda minimalnya dianggap bermakna secara substansial. Berikutnya adalah hitung sampel berdasarkan uji statistik. Nah, kita bisa melihat misalkan besar sampel ini berdasarkan tujuan. Tadi sudah kita tetapkan ada estimasi, ada hipotesis. Gitu. Sementara untuk estimasi, uji statistiknya adalah deskripsi atau distribusi frekuensi, baik itu prosentase maupun rata-rata, standar deviasi, penilaian minimal maksimal, kemudian yang lain-lain begitu ya. Nah, ini hanya pada deskripsi. Sementara pada hipotesis minimal ada 3 atau 4. Untuk beda proporsi, jika besar sampelnya beda proporsi, beda. Jadi hipotesis itu ada 2. Sampel besar sampel karena uji hipotesis itu ada 2. Satu beda proporsi, satu lagi, ada 3, mohon maaf. Beda proporsi, beda min, dan rata-rata. Nah, untuk beda proporsi, maka uji statistik yang cocok adalah uji chi-square. Sementara untuk uji hipotesis pada beta min, ini adalah uji T dan ANOVA. Ingat ya, bahwa beda besar sampel pada uji hipotesis beta min yang cocok adalah uji T dan ANOVA. Sementara untuk yang rata-rata adalah korelasi dan regresi. Jadi kalau kita penelitiannya lebih banyak ke yang rata-rata, menghubungkan misalkan tekanan darah dengan tinggi badan, tekanan darah dalam bentuk numerik atau rata-rata, kemudian tinggi badan juga dalam bentuk rata-rata, maka uji yang cocok adalah korelasi. Ya, sampelnya juga rata-rata, beda rata-rata. Nah, ini rata-rata. Kalau ini beda min, jadi beda min itu ada kelompok dibagi menjadi 2 kelompok. Kalau ini tidak ada pengelompokan, ya, jadi tidak ada pengelompokan. Nah, ini contoh uji hipotesis atau uji statistik berdasarkan dari sampel atau sampel kita itu akan menyesuaikan pada uji hipotesis.
atau uji statistik. Jadi uji statistiknya chi-square atau maka kita menggunakan uji proporsi. Nah, kalau uji statistiknya uji T atau ANOVA, maka kita menggunakan sampelnya beta min. Sementara kalau uji statistik kita menggunakan korelasi, maka kita menggunakan rata-rata. Tetapi biasanya uji statistik itu mengacu pada hitung sampel atau metode sampel. Jadi kalau hitung sampelnya beda rata-rata, kita uji statistiknya otomatis akan menggunakan chi-square. Untuk beta min, otomatis akan menggunakan dua, bisa uji T kalau hanya dua kelompok, atau kalau lebih dari dua kelompok, misalkan 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok, kita menggunakan ANOVA. Nah, kelompok di sini misalkan kelompok dibandingkan menjadi laki-laki perempuan, itu kelompok. Kalau ANOVA misalkan lebih dari dua kelompok, misalkan sikap kita setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini 3 kelompok. Atau misalkan ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. Nah, maka kita menggunakan ANOVA. Yang berikutnya berdasarkan jenis penelitian. Yang pertama yang kita bahas tentu ini adalah penelitian kuantitatif. Jadi ragamnya atau macamnya ada beberapa, tetapi kalau penelitian kuantitatif biasanya random sampling atau probability sampling. Sementara untuk kualitatif biasanya non-random sampling atau bisa juga dikatakan ini biasanya menggunakan sampling probabilitas dan ini bukan non-probabilitas. Probabilitas itu berarti semua memiliki kesempatan yang sama. Semua komponen sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terambil sebagai sampling. Sementara kalau kualitatif tidak. Biasanya berdasarkan asumsi, berdasarkan preferensi, berdasarkan minat dari peneliti. Nah, untuk penelitian kuantitatif, ini ada beberapa macam, misalkan simple random sampling, acak sederhana, yang kedua systematic random sampling, acak sistematik, dan tiga stratified random sampling atau acak bertingkat. Di sini ada dua, ada yang sederhana, simple stratified random, dan proporsional stratified random sampling, dan yang keempat adalah cluster random sampling, serta yang kelima multi-stage random sampling. Sementara untuk kualitatif kita bisa melihat sampel pertimbangan atau purposif atau judgmental, kemudian yang kedua sampel berjatah atau kuota, dan yang ketiga adalah sampel seadanya, bisa menggunakan incidental atau menggunakan convenience. Demikian yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.